saat itu Rasulullah ini bingung. Sholat mau menghadap ke Ka'bah, ada berhala di sana, ya kan? Saat itu, akhirnya Rasulullah apa? Diperintahkan Allah menghadap ke Masjidil Aqsa, sholatnya selama 1 tahun 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan ngaji bersama tafsir Jalalain ini dengan harapan kita semoga bisa memperluas, memperdalam pengetahuan agama kita. Karena sesungguhnya Islam itu adalah agama hujjah. Islam diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala didominasi oleh hujjah-hujjah atau argumentasi-argumentasi yang logis, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar doktrin, bukan sekedar ajakan semata, tetapi Islam adalah agama hujjah. Maka isi Al-Quran itu separuhnya itu adalah hujjah, argumentasi, sehingga masyarakat Arab bisa berbondong-bondong masuk Islam. Itu disebabkan karena Al-Quran menjadi hujjah, menjadi argumentasi yang logis, menjadi jawaban-jawaban yang masuk akal, sehingga mereka tersadar untuk masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau masuk Islam ketika mendengarkan surah Thaha. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mendengarkan Al-Quran, karena memang mereka berlatar belakang bangsa Arab yang memahami teks-teks Arab, ketika mendengarkan Al-Quran maka mereka secara otomatis masuk agama Islam. Berbeda ketika Islam dibawa ke Indonesia. Ketika Islam masuk ke Indonesia, ketemu dengan masyarakat yang tidak memahami bahasa Arab. Makanya para wali songo memiliki cara sendiri untuk mendakwakan Islam. Dicari saripati Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, kemudian diasimilasikan, disilangkan, dipertemukan dengan budaya lokal. Contoh kearifan lokal, misalnya masjid-masjid biasanya sebelum masuk ke masjid selalu melewati air. Ada nggak di bawah? Ada. Ya, kenapa? Karena tradisi masyarakat pra-Islam di Indonesia itu kalau jalan nyeker, nggak pakai sandal, disiasati oleh wali songo, dikasih air depan masjid. Tujuannya apa? Masuk masjid dalam keadaan suci. Kenapa? Masyarakat Nusantara kalau dikit-dikit lempar hadis, wah, nggak paham. Namanya orang Jawa, nggak paham, malah menjauh. Nah, Islam ketika sampai di bumi-bumi yang lain seperti Eropa, ketika Islam masuk ke Eropa, yang dikembangkan adalah teknologi. Coba bisa kita bayangkan ketika Islam pertama kali masuk ke Spanyol, bukan argumentasi kitab suci, bukan. Di sana tidak ada dalil-dalil ya ahlul kitab, wahai kita, nggak ada. Karena di sana masyarakatnya sangat rasional, mengedepankan logika pikiran daripada perasaan. Makanya tontonannya Hollywood. Orang-orang Barat itu kan rasional, pikiran. Beda dengan orang Indonesia, mengedepankan perasaan, hati.
Makanya tontonannya film-film misteri ilahi. Itu menyesuaikan dengan karakter masyarakatnya. Ketika Islam disebarkan di Eropa, yang pertama kali oleh para ulama-ulama menghadapi masyarakat Eropa yaitu kecanggihan teknologi. Lahirlah Ibnu Sina, ilmu kedokteran lahir di Eropa. Bagaimana struktur anatomi tubuh lahir juga dari ulama-ulama yang berdakwah di Eropa. Ilmu biologi, ilmu kimia, semua dikembangkan di Eropa. Tetapi ketika masuk di Indonesia atau di wilayah-wilayah lain yang lebih mengedepankan perasaan, disitulah masuk torikoh. Ayo wiritan yuk Allah, Allah. Ada torikoh Naqsabandiyah, ada torikoh Tijaniyah, ada torikoh Wahidiyah. Ada di beberapa musola kalau dengar wiritannya maksudnya Allah maksudnya. Itu torikoh Wahidiyah namanya. Di Jakarta banyak. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia lebih mengutamakan, lebih mengedepankan hati daripada pikiran. Itu. Nah, pada asalnya Islam itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala hujjatun, sebagai hujjah argumentasi. Maka ketika pertama kali Islam datang ke Mekah, yang dihadapi Rasulullah di Mekah itu siapa? Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Nah, ketika Nabi nyampe di Madinah, yang dihadapi ahli kitab. Makanya ketika Islam berada di Mekah, lebih banyak membahas soal tauhid. Kenapa demikian? Karena asal muasal masyarakat Arab ini memang sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu agamanya Nabiullah Ibrahim. Jadi kalau ditanya agama asalnya orang Mekah apa? Ya Islam. Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima. Nabiullah Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Islam. Makanya ketika Nabiullah Ismail berdakwah di Mekah, turun-temurun ya Islam semua, termasuk nenek moyang Rasulullah itu Islam semua sebenarnya. Cuman pelan-pelan semakin terkontaminasi oleh kesyirikan. Tiba-tiba detik-detik menjelang datangnya Rasulullah SAW, kemusyrikan merajalela. Kenapa? Mereka semuanya menyembah patung. Kalau ditanya, kok nyembah patung? Bukan nyembah patung, nyembah Allah melalui perantara apa? Patung. Itu pertama kali patung itu ngimpor, Pak. Bawa dari Syria, namanya patung Hubal. Hubal itu bawa di Syria, ditaruh di samping Ka'bah. Diprotes, kok naruh patung di Ka'bah? Ini kan tidak untuk disembah, ini kan hanya aksesoris. Untuk hiasan awalnya. Tapi lambat laun bawa lagi hiasan lagi, bawa lagi hiasan lagi. Akhirnya apa? Terjadi kemusyrikan. Apa ini maksud dengan musyrik itu? Menyekutukan Allah dengan selain Allah. Maka gelarnya orang Mekah musyrik. Jadi orang Mekah yang menyembah patung itu sebenarnya sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Agama asalnya ya Islam. Oke, yang kedua, gelar kepada orang Mekah selain musyrik apa? Kafir. Kenapa kok kafir? Apa artinya kafir? Dulu awal-awal sudah saya jelaskan di sini. Yang dimaksud dengan kafir adalah membolak-balikkan, talbisunal haqqo bil batil. Sebenarnya petinggi-petinggi orang Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal tahu bahwa agama yang benar itu ya agama Islam nenek moyangnya itu. Cuman mereka gengsi. Masa ponakanku Muhammad, anak baru gede, tiba-tiba ngaku nabi, bisa hilang jabatan gua. Kan begitu kata Abu Jahal. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang pintar di Mekah itu sebenarnya tahu bahwa yang dibawa Muhammad itu benar, tapi dibolak-balikkan gitu. Makanya dia dapat gelar kafir. Artinya kafir itu membolak-balikkan kebenaran. Kaffaro yukaffiru takfiron. Ya, beda. Jadi satunya mendapatkan gelar musyrik karena menyekutukan Allah dengan patung itu, satunya yang lain mendapatkan gelar kafir karena membolak-balikkan. Kalau masyarakat awam di Mekah ya mungkin musyrik murni, tapi tokoh-tokoh yang pintar-pintar itu ya selain musyrik dia juga kafir. Oke. Ketika Rasulullah membawa Al-Quran bertemu dengan masyarakat kafir, maka ayat-ayat yang dipakai ada ayat-ayat soal konsep ketuhanan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu.
bukan Hubal, bukan Lata, bukan Manaf. Allah itu satu. Nah, ada lagi, Allah bikin surat namanya surah Al-Kafirun, surah khusus orang yang membolak-balikan kebenaran dengan keburukan. Namanya surah Al-Kafirun, turun di Mekah juga. Nah, apa surah Al-Kafirun itu? Ketika orang-orang Mekah ini mulai stres menghadapi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi ini kan awalnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tiba-tiba pintar mendadak. Pintar mendadak, di debat nggak bisa, nggak ada yang berani melawan Rasulullah. Akhirnya Abu Jahal dan kawan-kawan mutus orang, lobby Muhammad deh. Nah, kan? Lobby gimana? Ya udah, satu hari ikut agamanya Muhammad, satu hari Muhammad ikut agamanya kita. Di lobby, turunlah, kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang tukang membolak-balikkan kenyataan. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Wa la a'budu ma abadtum, ila akhirnya. Intinya, aku diperintah oleh Allah untuk menyembah sesembahanku, bukan menyembah sesembah. Itu ayat penolakan kepada ajakan mereka. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, nafsi nafsi, kata Nabi. Nah, itu ayat khusus untuk orang al-kafirun itu. Nah, ada ayat yang khusus kepada orang-orang yang syirik itu. Mungkin objeknya ya selain orang-orang yang pintar, masyarakat awam di sana. Banyak sekali ayatnya. Inna syirka la zulmun azim, sungguhnya orang-orang syirik itu dosa besar. La zulmun azim, kezaliman yang besar atau dosa besar. Banyak. La tusyriku billah, banyak ayat-ayatnya tentang syirik dalam Al-Quran. Jadi di masyarakat Mekah itu ada dua tipologi. Tipologi orang musyrik, tipologi orang kafir. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beda lagi objeknya ini. Ketemu dengan orang yang memang sudah beragama, tapi beragamanya lain, tapi sumbernya sama. Apa itu? Agama Yahudi, agama Nasrani. Agama Yahudi itu diisbatkan dari Nabiullah Ibrahim, Ishak, ya kan, Yakub, ya kan, punya anak, salah satu namanya adalah Yahuda, saudaranya Nabi Yusuf, menjadi Yahudi. Nah, mereka itu punya kitab suci, makanya tantangan Rasulullah itu lebih berat. Yang awalnya di Mekah hanya ngurusin keluarganya, tetangganya sendiri, yang sebenarnya akar akidahnya sama, cuman mereka sesat, ya. Ketemu di Mekah, ketemu dengan agama yang secara akar ideologinya memang sudah berbeda. Punya kitab suci, punya landasan. Di sana ada rabi-rabi, ada ulama-ulama mereka, ya, ada ulama-ulama mereka yang pintar debat. Makanya ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah, Rasulullah itu mengalami perdebatan yang jauh lebih sengit. Salah satu perdebatannya ayat yang akan kita bahas ini. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini pernyataan Rasulullah kepada orang-orang di Madinah. Katakanlah Muhammad, Allah itu maha benar. Kenapa? Rasulullah ini dituduh oleh orang Yahudi dan Nasrani sama dengan keluarganya di Mekah itu. Ikuti agama Ibrahim yang lewat jalur Ismail. Ketika nyampe di Madinah, Muhammad, kamu kan ikut-ikutan agama saudara-saudaramu di Mekah. Ngapain bikin agama baru kok sama kok? Gitu. Mengesahkan Allah. Kemudian ditegaskan oleh Allah itu memang benar. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kami ini mengikuti millah Ibrahim yang suci. Tetapi wa ma kana minal musyrikin. Kami ini tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Artinya apa? Sama-sama genetiknya sama-sama ikut millah Ibrahim, tapi kami tidak musyrik. Yang lain musyrik. Paham ya? Pelan-pelan ini. Ketika di Mekah, sampai di situ kemudian wa nazala lamma qalu qiblatuna qabla qiblatikum. Ya, ini perdebatan ketika saat itu Rasulullah ini bingung.
sholat mau menghadap ke Ka'bah, ada berhala di sana, ya kan? Saat itu akhirnya Rasulullah apa? Diperintahkan Allah menghadap ke Masjidil Aqsa, sholatnya selama 1 tahun 6 bulan. Disitulah jadi intrik oleh orang-orang Yahudi Nasrani itu kan. Kamu kan bingung Muhammad, ngikutin agama saudaranya yang di sana, tapi kok kiblatnya ngikutin agama saya, ya kan? Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah kiblatnya umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Madinah. Kemudian berdebat. Katanya orang Yahudi Nasrani, sebenarnya akar agamamu itu ya nenek moyangku Ibrahim, Mat. Ini bahasanya orang-orang Yahudi ya. Ini kan agamanya Nabiullah Ibrahim, kan agama saya juga dari Nabiullah Ibrahim. Sebenarnya kiblat yang benar itu ya kiblat yang ditentukan oleh kitab suci Taurat dan Zabur. Mana? Masjidil Aqsa. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya bangunan pertama, wudi'a lin-nas, dibangun untuk manusia, ya, dibuat sebagai pusat spiritual manusia, fil ardi, di bumi, lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu maksudnya Mekah ya. Lalladzi bi Bakkah adalah bangunan yang ada di tanah suci Mekah, mubarakan, yang memberi keberkahan, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an, tetapi manuskripnya ada. Jadi Ka'bah itu yang membangun bukan manusia. Ka'bah itu sebelum Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam diciptakan, Ka'bah itu sudah dibikin. Siapa yang membuat? Para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril membikin bangunan. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pusaran bumi ini Ka'bah. Dan ketika Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ketika sholat menghadapnya ke Ka'bah ini. Tetapi yang terjadilah banjir besar di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Semua bangunan rata dengan tanah, termasuk Ka'bah. Nah, dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika Ka'bah ini sudah tenggelam, disitulah nabi-nabi ya kiblatnya itu di Al-Aqsa. Kenapa? Karena di tafsir di sini dijelaskan bahwa Masjid Al-Aqsa itu juga termasuk bangunan pertama dibangun oleh Allah 40 tahun setelah dibangunnya Ka'bah. Jadi Ka'bah dibangun 40 tahun, baru dibangun juga pusat peradaban kedua, namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bukan masjid maksudnya. Masjid itu artinya tempat sujud. Masjidil Aqsa itu hanya tugu. Waktu itu belum ada masjid. Masjidnya baru dibangun zamannya Sayyidina Umar ya, udah belakangan. Nah, jadi dulu Masjidil Aqsa itu sangat terlantar ya. Bahkan oleh orang-orang Nasrani saat itu dibuat tempat sampah dulu. Di zaman Nasrani berkuasa itu. Kenapa? Karena ini manuskrip bahaya ini. Kalau ketahuan agama baru nanti bisa sakral lagi, manuskrip ditumpuk dibuat tempat sampah oleh orang-orang saat itu. Ketika kerajaan Bizantium menguasai Palestina. Nah, setelah itu Nabi Allah Ibrahim dapat perintah dari Allah. Nabi Ibrahim ini kan punya istri namanya Sarah. Sampai tua nggak punya anak, nunggu nggak punya anak. Ini berbagai macam cerita. Akhirnya diperintahkan hijrah, menikah lagi dengan Siti Hajar. Diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke sebuah lembah. Kamu jalan ke arah situ. Di situ ada tempat lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali, gersang. Tapi di situ ada sisa-sisa peninggalan bangunan masa lalu. Apa itu? Ka'bah sudah tenggelam di pasir, sudah hilang. Akhirnya dibangunlah oleh Nabi Allah Ibrahim bersama Nabi Allah Ismail. Manuskripnya sampai hari ini ada. Apa manuskripnya itu maksudnya? Jejak peninggalannya apa? Ada. Di sini dijelaskan oleh Allah. Bukti bahwa Ka'bah itu ada.
fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di Ka'bah itu ada sebuah jejak kaki yang disebut dengan maqam Ibrahim. Apa maqam Ibrahim itu? Tempat Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah kan semakin tinggi nih. Nah, Nabi Ibrahim ini pakai batu. Batu itu menjadi pijakan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Sampai hari ini jejak kakinya masih ada. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, bukan buatan manusia biasa itu. Nah, ini kan al-hajar alladzi qama alaihi inda bina'il baiti fa'athara qadamahu. Nah, ini kan sebuah batu tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah, dan tempat itu masih bertahan sampai sekarang walaupun zamannya sudah sangat jauh ya. Nah, ini menandakan bahwa Islam itu agama hujjah, bukan hanya argumentasi klaim, ada buktinya. Ketika Nabiullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, ini saling klaim nih, kata orang Yahudi lebih tua Masjidil Aqsa, kata Nabi Muhammad lebih tua Baitullah. Lebih keren rumah saya, rumah Allah sesuai dengan keyakinan saya. Dijelaskan oleh Allah bahwa sebenarnya pusat peradaban pertama itu adalah Ka'bah, cuman tenggelam oleh banjir Nuh. Di situ dibangun lagi oleh Nabi Allah Ibrahim. Nah, di situ kemudian muncullah air Zam-Zam, muncullah sa'i dan lain itu pada masanya Nabi Allah Ibrahim. Lambat laun seiring dengan semakin melencengnya masyarakat Mekah terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, peradaban ini mulai ditinggalkan. Bahkan ada yang mengatakan sungai Zam-Zam ini sudah tertimbun tanah, sudah hilang pada masanya kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, digali kembali, ketemu lagi karena mimpi ada sumber di sana ya kan. Kemudian digali ternyata ada lagi. Sampai hari ini air Zam-Zam masih bisa kita nikmati. Nah, air Zam-Zam, maqam Ibrahim itu semua adalah manuskrip jejak peninggalan masa lalu yang sekaligus menjadi hujjah bagi eksistensi Islam sampai hari ini. Nah, jadi Islam itu adalah agama hujjah. Sama ketika Islam masuk di Indonesia misalnya. Apa buktinya bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 14 misalnya? Oh, ada makamnya para wali. Oh, ada Masjid Demak. Masjid Demak itu dibangun abad ke-15. Buktinya sampai sekarang masih ada. Ada lagi yang masih tersisa misalnya benteng Kerajaan Banten. Nah, kalau kita datang ke makam Syekh Maulana Hasanuddin, di sana itu ada benteng, dan di sana itu ya lukisannya ya lukisan sangat Islam. Itu salah satu ciri ya bahwa Islam itu datang di Indonesia di abad 14-15 yang masif. Sebelumnya dari abad 9 sudah masuk ke Indonesia tapi tidak masif. Yang masifnya abad ke-14. Nah, Islam itu ketika nyampe di mana-mana ya butuh argumentatif. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, mari kita tingkatkan kita ini. Kita belajar, kita tingkatkan. Yang awalnya Islam is doktrin, hanya ikut-ikutan, hanya manut, dirubah pelan-pelan menjadi Islam is knowledge. Islam menjadi sebuah pengetahuan. Sehingga ketika kita sudah mulai berubah dari Islam yang awalnya doktrin saja menjadi pengetahuan, maka kita bisa berargumentasi. Kalau kita memahami Al-Quran, mau debat dengan siapapun menang. Makanya rata-rata orang non masuk Islam itu ya yang pinter-pinter. Kebalikannya orang Islam yang murtad rata-rata yang bodoh-bodoh tapi miskin. Benar nggak? Itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama hujjah. Orang itu semakin pintar, semakin mengkaji Al-Quran, ya hampir tidak mungkinlah murtad. Ya, kecuali ada faktor lain ya. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah SAW berhasil mengislamkan tokoh-tokoh yang pintar-pintar ini, akhirnya apa? Orang-orang awam yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sama dengan Wali Songo dulu. Jadi dakwahnya Wali Songo nggak langsung ke kampung-kampung, tahu literasinya masih sangat minim. Yang didatangi siapa? Para saudagar,
orang-orang pinter di kerajaan dulu, orang-orang di Majapahit didakwain, ayo diskusi dong. Ketika rajanya masuk Islam, berbondong-bondonglah mereka. Itu salah satu cara dakwah Rasulullah SAW yang dicontoh oleh para wali. Nah, maka dari itu mendakwakan Islam itu ya yang paling gampang ya datang ke orang-orang pintar itu di kampus. Banyak kan orang orientalis yang niat awalnya ingin mencari kelemahan Islam, ketika membaca literatur Islam yang sesungguhnya, mereka malah masuk Islam. Banyak teman-teman saya, banyak. Kemarin ada teman saya, dia jurusan kedokteran, tapi ketika baca ayat dicek, padahal baca terjemahan bacanya pun masih ya, namanya terjemahan kan, belum bisa baca Al-Quran, masuk Islam mereka. Ketika mereka masuk Islam, sudah tahqiq Islamnya, sudah nggak bisa diutak-atik. Bahkan Islam mereka itu kadang-kadang lebih kuat daripada kita yang lahir sudah Islam. Kenapa? Kita lahir sudah Islam, Islamnya Islam doktrin, ikut-ikutan orang tua kita. Banyak ustadz-ustadz kayak Ustadz Felix So di Indonesia ya, mualaf, banyak mualaf di Indonesia. Ketika berbicara soal Islam, lebih militan daripada kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Itu menunjukkan Islam itu agama hujjah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke Mekah, kana amina, dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah nas ya, sudah nas. Aman di sini beberapa tafsir saya cek ternyata berbeda pendapat. Yang dimaksud aman di sini kan ada yang komplain tuh. Boleh komplain sih. Kan pernah di Mekah terjadi kudeta berdarah. Kok nggak aman misalnya? Quran kan mengatakan siapa yang masuk ke Mekah dijamin keamanan. Ada yang protes. Berarti yang protes pasti orang cerdas. Kalau orang nggak cerdas nggak pikir protes. Protesnya gini, dulu terjadi pembunuhan kok, pemberontakan di Mekah, kok nggak aman misalnya. Silahkan protes. Kenapa? Di tafsir yang lain, salah satunya tafsir Marrah Labid karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud dengan aman di sini aman ideologinya. Orang yang sudah datang ke Ka'bah, ya kan, belajar agama yang benar di sana, insya Allah aman dari kesesatan. Itu nas Al-Quran. Artinya apa? Kemenangan Islam menguasai Mekah Al-Mukarramah itu memang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat keyakinan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya untuk terus mendakwakan Islam walaupun tantangan rintangan semua harus dihadapi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Untuk menguatkan argumentasi bahwa peradaban Mekah itu lebih tua daripada peradaban Masjidil Aqsa, ini kan hujahnya kepada orang-orang Yahudi Nasrani, maka diperintahkan Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, wajib bagi seorang muslim yang mampu ya untuk melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan, thoriqon perjalanannya, kemudian bisa bekalnya, warahilah kendaraannya. Jadi yang dimaksud dengan mampu melaksanakan haji itu mampu fisiknya, mampu finansialnya. Ya, orang yang masih punya tunggakan hutang nggak wajib hajinya. Kan banyak itu sekarang salah kaprah, demi agar bisa haji cari hutangan. Nah, kalau di kampung saya biaya selamatan di rumah melebihi biaya hajinya sampai utang-utang. Itu salah kaprah ya. Kita tidak usah marah-marah, tinggal dakwain aja, salah kaprah aja. Banyak. Jadi kalau kita buka kitab fikih, orang yang masih punya tanggungan hutang tidak ada kewajiban melaksanakan haji. Pertanyaan sekarang gimana kalau bank nawarin kredit? Nanti biar MUI yang jawab lah, capek saya. Jadi selain tanggungan hutang, apa lagi? Tanggungan menyekolahkan anak. Itu juga gugur kewajiban hajinya. Atau harus ngasih makan yatim 3 misalnya. Jangan sampai nanti gara-gara pingin haji ke Mekah, anaknya terlantar di rumah, gak ada makan. Jangan sampai. Nah, jadi di sini bahasanya man istata'a ilaihi sabila. Ya,
bagi orang yang mampu melaksanakan. Ini menunjukkan bahwa untuk supaya Islam tetap eksis, maka dibikin rutinitas untuk mempersatukan umat Islam. Coba seandainya tidak ada kewajiban haji, paling udah perang antar negara Islam. Karena ada haji, antar madhab ketemu, antar ormas ketemu. Kalau orang datang haji kan nggak ditanya sampai NU atau Muhammadiyah, kan nggak ditanya. Semua boleh masuk selama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, silakan masuk. Semua menghadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Dilepas baju partainya, baju ormasnya dilepas, baju madhabnya dilepas. Mau pakai jenggot atau gundul boleh masuk, mau cingkrang atau enggak silakan masuk. Semua datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun peradaban Mekah itu untuk menyatukan umat Islam. Maka jangan khawatir, kita jangan khawatir selama masih ada Ka'bah. Kalau kita cek hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, salah satu diantara tanda tanya bakal kiamat, Ka'bah ketika runtuh. Ketika Ka'bah runtuh, udah nggak ada persatuan umat Islam, udah jalan sendiri-sendiri. Tapi selama Ka'bah masih eksis, masih berbondong-bondong rebutan ngantri puluhan tahun haji, insya Allah kiamat masih. Saya nggak mau bilang masih lama ya, karena memang waktunya tidak ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak Rasulullah lahir sudah dikatakan bahwa kiamat dekat. Salah satu diantara ciri-ciri kiamat akan datang, salah satunya adalah kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lahir sudah dikatakan bahwa kiamat sudah dekat. Sampai hari ini 1400 tahun belum kiamat-kiamat. Ada yang terburu-buru tuh di India, 2024 kiamat. Enggak juga. Ada dulu 2012 bikin film kiamat, enggak juga. Artinya apa? Kalau ada orang bilang kiamat tahun 2070, bohong. Kenapa? Islam sendiri tidak ngasih tahu, hanya ngasih tanda-tanda. Kapan kiamat? Semua hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Innas sa'ata lahatiyatun la raiba fi. Sungguhnya kiamat akan datang, tidak ada keraguan-raguan. Yang bisa kita lihat hanya tanda-tandanya. Kapan? Wallahu a'lam. Insyaallah kalau kita semua mudah-mudahan nggak bisa ketemu kiamat ya. Kenapa? Orang yang ketemu kiamat adalah seburuk-buruknya makhluk. Kalau kita masih suka ngaji begini, besok mau kiamat udah diwafatkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menyaksikan kiamat hanya orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruknya manusia. Mudah-mudahan kita tidak bisa melihat langsung kiamat. Berarti kita termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Umrah kan suka ada umrah itu di hadiah. Kemudian si yang dapat itu secara finansial nggak mampu mungkin keluarganya misalnya. Umrah ada dari hadiah apa? Iya. Nah itu gimana? Dapat hadiah jalan-jalan sehat. Ya. Saya dari kampus dari saking pinginnya umroh, setiap ada jalan-jalan sehat ada hadiahnya umroh, ikut. Nggak pernah dapat. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tanggungannya sudah ada yang bertanggung jawab ya, selama tidak sampai menghilangkan hak-haknya di rumah. Boleh, silakan. Misalnya presiden nih, ketua DKM nih belum umroh, berangkat, jangan nolak. Amin. Haji, ada juga kerajaan Saudi itu menyiapkan paket haji undangan itu 1000. Kok nggak nyasar ke kita itu loh. 1000. Iya, itu undangan itu. Undangan. Saya dulu umroh pertama saya dulu undangan juga. Ya, jadi kita difasilitasi kerajaan. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Saya umroh waktu itu saya masih ingat. Saya kan masih baru lulus kuliah kan ya. Umroh pertama tuh nggak punya duit. Saya bawa duit 200.000, lupa nggak ditukar, nyampe sana nggak laku. Saya kasih orang itu. Orang pada nanya, orang Afrika itu, mana? Saya bilang ini uang Indonesia, udah nggak laku. Dari saking saya juga
Saya tuh datang ke sana juga nggak pakai biaya sendiri. Nah, dapat undangan ya. Ada yang dapat hadiah. Jadi silahkan ya. Ada yang haji. Nah, ini juga penting ya. Di sini ada yang sudah nabung? Ada? Nggak ada. Berarti kaya semua ini. Haji plus nanti, amin. Haji furoda ya. Kalau bisa, kalau duitnya banyak nggak usah ikut nabung, furoda aja. Gitu. Kenapa demikian? Kalau duit kita cukup, masih ikutan antri, secara otomatis memperpanjang kesempatan orang-orang tidak punya. Sebenarnya di Indonesia ini Pak, kalau kita berkaca dengan haji zaman dulu orang-orang sepuh dulu, kalau haji itu ceritanya itu harus jual sapi sampai 10. Bener nggak ya? 10 katanya jual sapi. Kalau sapi 10, kalau harganya 30 juta, sekarang berapa? Berapa? 30 juta. Harganya haji sekarang berapa? 70. 60 ya? 60 juta. Haji 60 juta. Kalau harganya sapi 30, butuh sapi 10 berarti berapa ratus juta itu? Sekitar 300 juta. Artinya apa? Orang haji zaman dulu sebenarnya kelasnya kelas furoda. Orang-orang dulu itu Syekh Nawawi Al-Bantani setahun berangkat kan naik kapal lautan. Jadi kalau berangkat haji sudah pamitan, kalau saya nggak datang lagi berarti saya mati kan gitu kan dulu kan. Udah berangkat aja. Baru tahun setelahnya baru ketahuan bahwa dia selamat atau tidak. Kenapa? Banyak teman-teman yang datang kan. Ada, oh dia nggak mati, cuman dia mau pulang tahun depannya lagi. Kenapa? Masih belajar. Itu orang-orang Nusantara dulu. Nah, sekarang dengan duit berapa haji sekarang? 40 juta, 70 ya, 70-an sudah bisa berangkat haji. Kenapa? Dikelola oleh negara. Itu kan haji subsidi sebenarnya, disubsidi kan. Nah, sebenarnya yang betul-betul layak haji itu ya yang kuat bayar furoda itu. Cuman karena negara kita negara yang baik, pemerintah kita pemerintah yang baik, ya difasilitasi. Mungkin dia kurang mampu, silahkan ngeredit, tapi antrian. Kalau nggak dapat tenda jangan marah-marah. Kan suka ada itu. Nah, kalau pingin dapat hotel ya bayar mahal kan begitu. Karena tempatnya memang terbatas. Kan banyak protes, kok nggak bikin tenda lagi? Tempatnya terbatas. Kalau bikin tenda di luar zona tidak sah hajinya kan gitu. Tidak dapat keutamaan haji kan begitu. Ya wallahu alam lah. Pada intinya kalau kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala selama tidak merugikan diri sendiri, badan kita sehat ya, maka dipersilahkan melaksanakan ibadah haji umroh. Mudah-mudahan yang belum dipanggil segera dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan? Ini besok soalnya tema yang lain sudah, tema takwa ini. Cukup nggih? Ya. Oke, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini semakin memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar dan belajar. Jadi belajarnya jangan hanya ke saya. Cari dai-dai yang lebih hebat dari saya. Kalau ada silakan. Sebelum Nabi Muhammad lahir, apa yang diterima Allah apa? Yang diterima? Nah, keren pertanyaannya. Cerdas berarti ini. Ini termasuk orang yang cerdas ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang paham kalau kamu tidak tahu. Tapi pada sisi lain, la tas'alu an asya'idu dalakum. Jangan menanyakan sesuatu yang membuat semakin rumit. Ada ya. Tapi pertanyaannya bagus. Saya tanya begini, bagaimana orang-orang sebelum Islam datang? Gimana itu? Nah, ulama usul ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka itu, contohnya begini, orang nenek moyang kita pra-Islam, agamanya kan Hindu, Buddha di sini kan ya. Makamnya tidak ada. Kenapa? Kalau orang Hindu meninggal dibakar kan? Nah, kalau ada makamnya berarti dia Islam, kira-kira begitu. Asalnya makamnya ngadap ke sini. Kalau ngadap ke sana beda agama. Nah, ulama usul beda pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama, maka Allahu liyu'adzibahum hatta nab'atsa rasula. Allah tidak mengadab sebuah kaum sehingga datang
utusan. Bagaimana status ayah ibu Nabi Muhammad SAW? Ada yang mengatakan dia tidak Islam. Saya nggak berani mau bilang dia kafir. Ada umat Islam yang meyakini dia tidak Islam. Tapi kalau kita meyakini memang dia belum Islam. Kenapa? Islam memang belum datang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian nenek moyang Rasulullah sallallahu. Innama yuridullahu liyutiba ankum risa alal baiti yutahhirukum tathhira. Itu dibaca oleh orang-orang Aswaja. Jadi keluarga Nabi ke atas orang-orang yang suci. Yang lain syirik apa enggak ngikut-ngikut mereka. Enggak ngikut-ngikut mereka. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang ikut-ikutan itu? Kalau ngikutin dalil ini, maka Allahu liyu'adzibahum hatta nab'atsa rasula. Allah tidak mengadab sebuah kaum sehingga mereka datang utusan. Karena mereka tidak tahu, ya gimana namanya tidak tahu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ulama usul mengatakan tergantung perilakunya. Kalau perilakunya baik, ya sesuai dengan tuntunan syariah atau ngikutin agama-agama mereka, kan semua agama ini tuntunannya baik sebenarnya kan ya. Cuman pengikutnya yang tidak baik. Kalau kita cek semua kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, semua baik ajarannya. Kalau ngikutin ajarannya dengan baik, maka dia masuk surga. Kalau mereka tidak mengikutinya, maka dia masuk neraka. Karena kata Aswaja itu, kata ahli sunnah wal jamaah, di akhirat tempatnya cuma dua. Kalau tidak di surga, di neraka. Di sana nggak ada warkop nanti. Adanya surga dan neraka. Tapi kalau kata Mu'tazilah, di akhirat nanti ada 3 tempat. 1 surga, 2 neraka, 3 tempatnya orang nganggur. Namanya manzilah bainal manzilatain. Contoh, anak kecil lahir, meninggal. Kalau kata keyakinan Aswaja, dia pasti masuk surga. Kenapa? Belum punya dosa. Anaknya orang kafir, lahir, mati, dia tidak masuk neraka, tapi tetap masuk surga. Kenapa? Dia belum pernah melakukan dosa. Kata Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kata Mu'tazilah enggak. Dia memang belum punya dosa, kan juga belum punya pahala. Makanya dia ditempatkan di tempat namanya manzilah bainal manzilatain, tempat di antara surga dan neraka. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Nanti kalau kita sudah mati, udah tahu itu. Karena belum ada orang mati bangun lagi. Kayaknya mati mereka betah semua, buktinya nggak balik. Begitu. Jadi ada 2 pendapat ya. Tapi nanti jangan ngomong di medsos. Orang Hindu yang dulu masuk surga, jangan, nanti dicerca netizen. Tapi fakta pandangan ulama begitu. Tergantung perbuatannya. Bisa jadi ahlul kitab itu gini, kan ajaran dulu itu ajaran yang benar ya, yang sesuai dengan nabinya. Contohnya agama Yahudi, ya dulu sesuai dengan ajaran, tapi lambat laun melenceng. Kemudian ajaran Nasrani, awalnya benar ajaran Nabi Isa, tapi lambat laun Nabi Isa sendiri dituhankan, ya kan? Nah, selama mereka kan ada yang sengaja membelokkan, tapi diantara mereka tidak sedikit yang tersesatkan. Dia sebenarnya pingin jadi orang baik, pingin sesuai dengan kitab suci, tapi disesatkan oleh pimpinan-pimpinan atau ulama-ulama mereka. Nah, mereka yang mungkin tersesatkan tanpa sengaja mungkin masuk ke khitab tadi itu, maka Allahu liyu'adzibahum hatta nab'atsa rasula. Makanya ada istilah dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu zamanul fitrah, zaman kekosongan Nabi. Zaman kekosongan Nabi. Jadi jangan kira sebelum Nabi Muhammad SAW ini lahir, mereka tidak sholat, mereka sholat. Rasulullah sholat. Sebelum dapat wahyu, Rasulullah puasa. Tradisi orang Arab itu puasa, sholat, tawaf juga di Mekah. Illa buka'a wa tasniyah. Jadi orang-orang Mekah sebelum Nabi datang, dia sudah tawaf, cium Hajar Aswad, tapi illa buka'a wa tasniyah. Mereka tuh tawafnya sambil menangis, sambil joget-joget. Awalnya tawaf seperti sekarang itu, tapi lambat laun kasih seni. Sekarang sudah mulai melenceng lagi. Kenapa? Tawaf sambil update status. Banyak udah. Saya guys sedang berada di pojok Mekah, pojok Ka'bah gitu. Sudah mulai berubah. Bisa jadi nanti joget-joget tuh. Dulu begitu juga. Di zaman Nabi Allah Ibrahim Ismail, ya tawaf resmi sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban labbaik Allahumma labbaik, lain-lain.
tapi lambat laun berubah sampai illa buka wa tasdiya, sampai joget-joget sambil teriak-teriak nangis. Kalau dia lagi kemalangan, dapat musibah, dia taufnya nangis-nangis. Ya Allah, kok saya dikasih musibah gitu, nangis-nangis taufnya. Tapi ketika dikasih kesenangan, mereka bersiul, joget-joget bersiul riang gembira sambil keliling Ka'bah. Nah, antisipasi ya, seiring semakin jauhnya Rasulullah SAW dengan kita, antisipasi kesesatan itu mulai muncul lagi. Melalui apa? Melalui HP. Sekarang itu udah dibilangin oleh mutawif, kalau ibadah jangan bawa HP, HP-nya terus di hotel, pancet aja. Sekali-kali nggak apa-apa mengabadikan momen kan, tapi kalau tiap hari ada yang jualan doa, ada tuh keluar teman saya sih, orang kampung saya jualan doa, satu doa harganya 100.000, jadi doa dia, ya Allah si fulan mudah-mudahan dipanggil bayar. itu ajaran siapa? Tapi faktanya ada. Nah, yang begitu-begitu kita nggak usah ikut-ikutan, kita ngambil lurusnya aja sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan yang akan datang insyaallah sudah mulai bahas tentang syariah. Kalau kemarin-kemarin soal sejarah, kita akan bahas soal ketentuan-ketentuan syariah. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.